Berawal dari 4,5 miliar tahun yang lalu, bumi tercipta dari proses akresi nebula matahari. Pelepasan gas vulkanik diduga menciptakan atmosfer tua yang nyaris tak beroksigen dan beracun bagi manusia dan sebagian besar makhluk hidup saat ini. Proses permulaan kehidupan di bumi tidak bisa dipisahkan dengan sejarah terbentuknya planet bumi dan tata surya. Manusia atau Homo sapiens adalah salah satu makhluk hidup yang sudah banyak dihadapkan dengan banyak problematika kehidupan. Mari kita mulai dari bagaimana kerasnya nenek moyang bertahan menahan kerasnya seleksi alam, yang pada masa itu kondisi bumi yang masih belum stabil dan masih dihuni oleh berbagai hewan besar lainnya. Bisa kita bayangkan betapa kerasnya nenek moyang kita untuk bisa survive, yaitu antara terbunuh atau membunuh. Dan pada masa itu, bumi yang masih dingin yang memaksa nenek moyang kita untuk bisa survive dan terus berjalan ke belahan bumi yang lebih hangat. Lambat laun, karena kebutuhan nenek moyang kita yang semakin banyak, Homo sapiens mengalami evolusi kognitif. Dan inilah titik awal di mana nenek moyang kita memungkinkan untuk berbahasa. Dengan bahasa inilah, mereka membentuk kelompok untuk menghindari akan adanya bahaya yang mendekat. Juga memungkinkan mereka untuk dapat saling bertukar informasi tentang di mana stok bahan pangan yang melimpah. Selain bahasa, manusia mampu menggunakan api dengan baik. Salah satunya digunakan sebagai alat memasak, yang dapat kita katakan sebagai pencapaian yang sangat luar biasa dalam awal pencapaian Homo sapiens saat itu. Karena nenek moyang kita merasa bahwa hidup berpindah-pindah tidaklah efektif untuk keberlangsungan kehidupan mereka. Mereka mulai dan memutuskan untuk menetap di suatu tempat dan mulai untuk mencoba menanam bahan pangan. Pada fase inilah menjadi titik awal terjadinya revolusi pertanian, yang awalnya Homo sapiens masih mengadakan berburu dan meramu beralih ke sektor pertanian. Dengan menanam kini, nenek moyang kita tidak lagi khawatir menghadapi musim dingin dan mulai dapat bisa menghadapi seleksi alam. Seiring berjalannya waktu, jumlah populasi manusia semakin banyak dan titik inilah menjadikan manusia membuat sebuah peradaban baru bersama kelompoknya. Hal inilah yang memungkinkan Homo sapiens membuat imperium-imperium mereka. Tidak lain sebagai alat untuk mengatur manusia-manusia dan kelompok di dalamnya. Hal ini memunculkan norma-norma dan undang-undang di daerah tertentu. Kemudian muncullah gerakan revolusi industri yang menjadi titik balik kehidupan manusia. Revolusi ini mulai di Prancis sekitar tahun 1789 sampai 1799. Mulai titik inilah pekerjaan manusia banyak dibantu dan digantikan dengan mesin-mesin dan teknologi terbaru. Akan tetapi pencapaian yang sudah diraih tidak serta-merta membuat manusia menjadi puas. Masih banyak aspek lainnya yang masih harus dihadapi. Ancaman tersebut bukan datang dari alam, akan tetapi dari manusia itu sendiri. Sudah tak terhitung lagi berapa kali manusia saling membunuh satu sama lain. Perang Dunia Pertama dan Kedua adalah bukti konkret dari keserakahan dan kebrutalan umat manusia. Namun, manusia mulai sadar bahwa perang hanyalah menimbulkan korban dan kesengsaraan bagi kedua belah pihak. Sehingga pada 24 Oktober 1945, organisasi PBB didirikan sebagai jembatan untuk menciptakan perdamaian dunia. Dengan didirikannya PBB, teknologi dan ilmu pengetahuan berkembang semakin masif dan bergerak secara cepat.
Hal ini menciptakan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan umat manusia sebelumnya. Hanya dalam kurun waktu 100 tahun, kita bisa menyaksikan berbagai macam alat dan permesinan yang begitu canggih. Penemuan-penemuan teknologi tersebut sangat berdampak positif bagi umat manusia. Akan tetapi, akankah manusia sudah merasa puas dengan berbagai pencapaian tersebut? Tentunya tidak. Manusia sadar bahwa bumi yang mereka tinggali memiliki sifat yang dinamis. Isu global warming dan bencana alam membuat manusia harus bergerak untuk menyelamatkan spesiesnya. Untuk memulai hal tersebut, muncullah ide untuk membuat dunia baru. Sebuah dunia yang kita sebut metaverse. Sebuah dunia di mana kita bisa bekerja, bermain, belajar di dalamnya. Dengan menggunakan sebuah sistem yang disebut dengan VR atau virtual reality. Lalu, apakah pencapaian tersebut membuat manusia puas? Sayang sekali, hal tersebut masih belum apa-apanya untuk mencapai kehidupan yang utopis. Jika kita mencoba melompat ke masa depan, akan banyak sekali teknologi baru yang kita temui, atau mungkin spesies kita sudah tidak lagi tinggal di bumi, karena bumi dilanda kehancuran dan pemanasan global, atau bahkan karena ulah manusia itu sendiri. Mungkin pada masa ini, manusia tidak lagi bergelut dengan berperang dengan segala kesusahan hidup. Semua serba terpenuhi dengan berbagai bantuan teknologi dan robot-robot yang mutakhir. Akan tetapi, akankah pada titik ini manusia sudah merasa puas atau bahagia seutuhnya? Sayang sekali jawabannya masih tidak. Karena bagaimanapun eksistensi manusia adalah terus bergerak dan terus mengeksplor luasnya alam semesta ini. Walaupun semua hal ataupun keinginan manusia dapat dipenuhi secara instan, maka tidak akan ada lagi nilai dan rasa di dalamnya. Pada masa itu, mungkin manusia sudah tak perlu lagi capek-capek lagi untuk belajar, akan tetapi langsung mendapatkan kecerdasan secara instan. Tetapi mereka tidak dapat merasakan betapa senang dan gembiranya ketika hari pengumuman ujian akhir. Mungkin pada masa itu, manusia sudah tidak lagi bekerja karena semua sudah tersedia secara instan. Akan tetapi, mereka tak bisa merasakan betapa senang dan bahagianya ketika gajian dan dapat digunakan untuk kebutuhan anak dan istri-istri mereka. Mungkin pada masa itu, manusia tidak lagi merasakan namanya kesedihan, kepedihan, dan rasa sakit. Akan tetapi mereka tak dapat merasakan betapa gembiranya ketika rasa sedih itu berlalu dan berganti dengan perasaan cinta. Jadi, di manakah kondisi utopis itu? Sebenarnya, kondisi utopis itu bukan terletak pada titik tertentu. Akan tetapi kondisi atau masa utopis itu terletak sebagaimana kita menyikapi suatu hal, bersyukur dan menikmati kondisi pencapaian masing-masing. Sudah cukup berarti dalam kehidupan. Karena sebagaimanapun, manusia ingin mencapai keadaan utopis itu tidak akan pernah tercapai. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menjadi renungan buat kita semua, agar mensyukuri apa yang kita punya saat ini tanpa merasa dengki dan benci terhadap orang lain. Oke, sampai jumpa. See you in the next video.